menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak, Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Kayak Poso, Ambon, DITI. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik? Kayak di Poso, Ambon. Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak, Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Ada juga konflik karena sumber daya alam. Ya seperti sekarang ini, Amerika itu berperang menduduki, ingin daerah yang semuanya negara kaya sumber daya alam. Venezuela kemarin diambil presidennya karena Venezuela kaya dengan minyak. Iran di samping politik karena kaya dengan minyak. Dulu Irak diduduki karena Irak kaya akan alam. Kalau dunia ideologi juga. Kenapa Amerika berperang dengan Vietnam? Karena ideologi. Karena komunis. Seperti itu. Ada juga konflik karena ekonomi sosial. Dulu tahun 98 orang menyerang berkonflik besar, melawan, hantam Cina, atau gedung-gedung pemerintah dibakar karena masalah ekonomi sosial, orang susah. Itulah kira-kira di Indonesia tadi, dari 15 konflik 9 karena ketidakadilan. Artinya kalau Anda semua, anak-anakku semua menjadi orang pemerintah, pusat daerah, haruslah berlaku adil. Karena inilah menyebabkan keruntuhan. Jadi Indonesia ini dengan penduduk, walaupun kita ini begitu 240 juta, 280, alhamdulillah pada dewasa ini, tinggal Papua. Tapi apabila sedikit saja ada tindakan tidak adil atau susah rakyat, maka akan timbul konflik-konflik di wilayah-wilayah. Karena pemerintah harus bertindak adil dalam tindakannya. Karena itulah yang sebagian besar menyebabkan konflik dan mematikan, menghancurkan ekonomi kita karena konflik itu. Karena ketidakadilan. Agama kita juga mengajarkan kita tentang hal tersebut. Inilah pandangan yang sangat penting untuk kita semua berbicara keringan. Nah, sekarang sesuai dengan diminta, apa peranan Indonesia dalam hal mendamaikan, mengurangi konflik di dunia ini? Pertama, itu adalah kewajiban.
Kenapa kewajiban? Karena di konstitusi kita mukaddimahnya antara lain mengatakan Indonesia negara harus ikut serta dalam perdamaian dunia. Itu undang-undang dasar. Jadi kita harus ikut serta dalam perdamaian itu. Dan kita melaksanakan itu. Yang pertama, punya ide untuk perdamaian dunia ini dalam bentuk politik kemerdekaan ialah Bung Karno dengan mengadakan konferensi Asia Afrika yang bulan depan dirayakan 70 tahun karena tahun 55. Konferensi Asia Afrika mendeklarasikan kemerdekaan yang adil. Itu artinya yang damai untuk seluruh Asia Afrika ini. Bung Karno, waktu Asia Afrika yang ikut baru 29 negara. Sekarang Asia Afrika negaranya lebih 65 aku tidak salah. Hampir setelah itu banyak sebagian besar negara merdeka. Tapi kemudian timbul konflik-konflik. Semua konflik di Asia ini hampir selalu disebabkan karena kolonial Inggris. Inggris yang menyebabkan hampir semua konflik di Asia ini. Sisa-sisa kebijakan Inggris.